Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ariansa dengan NIM 20101003 dari kelas S1.08A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interferensi pada praktikum fisika. Jadi langsung saja ke pembahasan. Oke, pertama-tama saya sedikit jelaskan mengenai apa itu interferensi. Interferensi adalah paduan dua gelombang atau lebih yang menjadi satu gelombang baru. Jadi itu bisa disederhanakan artinya sebagai dua gelombang atau lebih yang menyatu, saling mengganggu atau bisa juga saling menguatkan, seperti itu. Nah, interferensi juga memiliki dua sifat, yaitu membangun dan merusak. Yang bersifat membangun atau bisa disebut dengan interferensi konstruktif terjadi apabila beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang yang baru terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Lalu yang selanjutnya yang bersifat merusak atau interferensi destruktif jika beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Agar hasil interferensi mempunyai pola yang teratur, kedua gelombang cahaya harus koheren, yaitu memiliki frekuensi dan amplitude yang sama sehingga selisih fase tetap. Nah, selanjutnya adalah cara pengukuran. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran panjang gelombang. Oke, untuk media praktikumnya menggunakan patch simulation dengan materi wave interference. Oke. Pada pengukuran panjang gelombang, kita akan mengukur panjang gelombang dari setiap frekuensi. Oke, sebagai contoh, kita ambil frekuensi merah. Sini kita set amplitudenya ke maksimum agar lebih mudah. Jangan lupa kita centang graf dan screen-nya. Oke, langsung saja kita nyalakan. Nah, kita tunggu. Oke, kita pause. Nah, untuk cara pengukurannya kita pergunakan meteran di sini, lalu kita ukur dari bukit ke bukit atau dari lembah ke lembah juga bisa, atau bisa juga dari antara satu bukit dengan satu lembah. Oke, kita ukur di sini kira-kira seperti ini. Untuk pengukurannya itu setiap orang bisa berbeda-beda selisihnya ya. Oke, di sini hasilnya 654,2 nanometer. Oke, selanjutnya kita coba ganti ke frekuensi hijau misal. Oke, kita run. Oke, kita tunggu penyebarannya. Oke, kita pause sebentar. Lalu kita ukur. Kita lihat frekuensinya berapa, panjang gelombangnya berapa. Oke, panjang gelombangnya 509,6 nanometer. Oke, berarti dia semakin ke kanan semakin pendek panjang gelombangnya. Oke, untuk contoh hasil pengukurannya akan seperti ini. Nah, seperti ini hasil pengukuran panjang gelombangnya. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya pengukuran superposisi dua gelombang, dimana kita akan menghitung superposisi dari dua buah gelombang yang saling berinterferensi. Oke. Maaf, salah. Oke, caranya kita pilih yang menu interference. Nah, kita ambil sebagai contoh, kita pergunakan warna hijau saja. Oke, grab dan screen kita centang, intensity juga kita centang, lalu kita sesuaikan. Untuk separationnya sebesar 1000, kita ambil contoh 1000 nanometer. Oke, sudah ya, kita langsung saja jalankan. Nah, seperti itu. Kita lihat pada gelombang intensity-nya seperti ini hasilnya.
Lalu untuk pengukuran selanjutnya, pada bagian superposisi gelombang kita hanya tinggal mengganti bagian separationnya saja, kita sesuaikan dengan tabel perhitungannya. Nah, untuk contoh hasil pengukurannya di sini ada yang sudah kita ukur sebelumnya. Seperti ini hasilnya. Oke, jadi semakin besar separationnya, dia akan gelombang intensity-nya akan semakin rapat dia. Oke, selanjutnya ada pengukuran celah tunggal. Oke, langsung saja saya praktekkan bagaimana cara pengukurannya. Kita pilih ke menu slit. Oke, one slit. Oke. Nah, amplitude videonya, slit width-nya. Oke, kita frekuensinya, grabnya jangan lupa kita centang. Oke, kita sesuaikan dengan ketentuan modul di sini. Oke, interferensi celah metode gelombang. Oke, saat memasuki celah berarti dia dengan variasi celah. Oke, kita coba. Kita buat slit width-nya 1. Oke, kita nyalakan. Salah. Oke, slit width-nya 1000 ya tadi. 500, dimulai dari 500. Oke, 500. Kita nyalakan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oke, untuk intensity-nya tidak terlalu memuncak dan hanya ada satu, tidak menyebar gitu. Hanya ada satu puncak gelombang intensity. Untuk yang selanjutnya juga kita hanya perlu menggeser pada bagian slit width-nya. Kita sesuaikan dengan tabel pengukurannya, misalkan 1000 nanometer. Ya, kita run lagi, kita pause, kita resume. Oke, di sini akan nampak perbedaan pada bagian grafik intensity-nya. Dia lebih memuncak lagi. Oke, seperti itu untuk pengukuran celah tunggal. Nah, untuk contoh hasil pengukurannya seperti ini. Oke. Nah, dapat dilihat di sini semakin besar lebar celahnya, dia buktinya akan semakin meninggi. Nah, selanjutnya pengukuran celah ganda. Nah, di sini untuk cara pengukurannya seperti ini, kita hanya perlu mengubah dari one slit menjadi two slits. Oke. Nah, kita sesuaikan dengan tabel pengukurannya sesuai yang diminta. Lebar celahnya misalkan kita pakai yang 500 dengan jarak pemisah celah, misalkan kita ambil contoh untuk pengukurannya 1000. 500 dan 1000. Oke, 500 nanometer dan 1000 nanometer. Oke. Sini kita ambil frekuensi hijau sebagai contoh saja. Oke, kita run. Nah, oke, dapat dilihat bahwa di sini grafik intensity-nya gelombangnya terbagi menjadi 3. Nah, kita coba kita naikkan slit separation-nya menjadi 2000. Besar. Oke, kita run lagi. Nah, di sini pada grafik intensity-nya dia melandai dan menjadi lebih terbagi-bagi menjadi lebih banyak gitu. Oke. Begitu untuk pengukuran celah gandanya. Nah, ini ada contoh hasil dari pengukuran celah gandanya. Oke, seperti itu. Terus lanjutnya kesimpulan. Oke, untuk pengukuran panjang gelombang, pada percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa urutan warna dari panjang gelombang terkecil sampai terbesar adalah ungu, biru, toska, hijau, kuning, dan merah. Nah, untuk yang superposisi 2 gelombang,
Berdasarkan praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar separation gelombang, maka semakin rapat gelombang intensity dari gelombang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil separation gelombang, maka akan semakin renggang gelombang intensity dari gelombang tersebut. Selanjutnya, untuk celah tunggal, dapat disimpulkan bahwa semakin besar celah yang dilewati oleh gelombang, maka pola terang yang dihasilkan akan semakin terlihat dan pada grafik intensity tampak semakin tinggi. Sebaliknya, jika celah yang dilewati semakin kecil, maka pola terang yang dihasilkan akan nampak semakin samar dan intensity akan semakin melemah. Nah, lalu untuk kesimpulan pada pengukuran celah ganda, kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin besar ukuran celah, intensity akan semakin kuat. Sedangkan ketika jarak antara kedua celah diperlebar, maka pola terang yang ada di antara kedua celah nampak semakin samar. Sedangkan pada grafik intensity nampak semakin melemah, namun membentuk lebih banyak gelombang intensity atau sinar nampak terbagi-bagi. Sedangkan saat jarak antara kedua celah diperkecil, intensity akan nampak memusat atau menyatu. Oke, untuk contoh implementasi atau penerapan di kehidupan sehari-hari ini, sebagai contohnya pada interferensi itu, contohnya ada warna-warni pada lapisan minyak yang biasa kita lihat. Kalau kita lihat minyak di atas permukaan air kan itu biasanya ada warna-warni gitu, terlihat warna-warni. Nah, itu salah satu contoh interferensi. Lalu juga ada gelombang sabun yang nampak warna-warni. Misalkan kita main bubble yang sabun itu, dia akan nampak berwarna-warni. Nah, itu salah satu contoh dari interferensi. Lalu ada juga diffraksi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pembelokan cahaya oleh pintu. Terus ada juga polarisasi, contohnya adalah penggunaan kacamata polaroid yang bisa digunakan untuk meminimalisir cahaya seperti itu. Terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya jabarkan, dan sebuah quotes dari saya, "When your life feels heavy, just take a little break, take a little time, take a little space, and slow down." Oke, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.